Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-19, bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fi salihin. Di sini ada bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam, bab penyebab utama kekafiran Bani Adam. Dan meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Baik, di sini pengarang memberikan beberapa dalil dari bab ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi ataupun Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa fi sahihaini, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka kaum Nuh berkata, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan berhala-berhala kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq maupun Nasr. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin, falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansata wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang surah Nuh ayat 23 tadi, dan menyebutkan 5 berhala, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka setelah meninggalnya mereka di tempat-tempat
di mana di situ pernah diadakan pertemuan-pertemuan mereka, dan mereka disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh itu. Kemudian orang-orang tersebut menerima bisikan setan, dan saat itu patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sesembahan. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal, ilmu pun dilupakan, maka patung-patung itu kemudian disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, qala ghairu wahidin minas salafi lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, banyak para ulama salaf mengatakan setelah itu mereka meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka, lalu mereka membuat patung-patung mereka, seraya mereka beriktikaf di situ. Kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama, akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wan ibni wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam, kama ataratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Wa li Muslimin an Ibni Mas'udin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya, utusan Allah. Dan Nabi SAW juga bersabda, hati-hati kalian jangan bersikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itu yang telah membinasakan orang sebelum kalian. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, binasalah orang-orang yang bersikap berlebihan, binasalah orang-orang yang bersikap berlebihan, dan binasalah orang-orang yang bersikap berlebihan. Diulang ucapan Rasul ini 3 kali. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang bahayanya bersikap ghulu, berlebihan di dalam agama. Karena bersikap berlebihan di dalam agama ini bisa menciderai tauhid, bahkan bisa terjerumus kepada lawan daripada tauhid. Inilah sebabnya bab ini dicantumkan oleh pengarang dalam kitab Tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini adalah umat pertengahan. Dan itu disebutkan dalam Al-Baqarah 143. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan umat Islam ini umat pertengahan, umat yang adil. Maksudnya pertengahan di sini, pertengahan di antara 2 perkara. Pertama al-ghulu, yang kedua at-taqsir, atau dengan istilah ulama al-ifrat wa tafrid.
Ghulu itu artinya berlebihan, sementara taksir itu meremehkan. Lah Islam tegak di antara tengah-tengahnya. Islam tidak mengajarkan ghulu berlebihan, dan Islam juga tidak mengajarkan untuk meremehkan dalam Islam. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita, baik Islam di tengah-tengah agama-agama ataupun Islam di tengah-tengah kelompok-kelompok sesat yang ada dalam Islam itu sendiri. Islam itu tegak di tengah-tengahnya. Ketika orang-orang Nasrani mereka terlampau ghulu, berlebihan, sehingga memuji Isa bin Maryam sampai ke tingkat Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah satu di antara tiga Tuhan, bahkan yang lebih parah mengatakan Isa adalah Tuhan. Ini sikap berlebihan namanya, karena menempatkan sesuatu yang Allah tidak tempatkan. Tapi di sisi lain, orang-orang Yahudi justru meremehkan Isa. Orang Yahudi tidak menganggap Isa Tuhan. Orang Yahudi tidak menganggap Isa itu putra Tuhan ataupun satu di antara tiga Tuhan. Masalahnya orang Yahudi terlalu meremehkan Isa. Mereka mengatakan Isa itu anak zina dan ibundanya Maryam berzina dan melahirkan anak zina Isa bin Maryam. Sampai sekarang orang Yahudi mengatakan seperti itu. Tapi Islam berdiri tengah-tengah. Islam tidak mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, ataupun Islam tidak mengatakan Isa itu anak zina atau ibundanya pezina. Tapi Isa itu adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba seperti kita. Tapi juga bukan anak zina, karena dia seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia berzina. Utusan Allah itu harus bersih. Begitulah Islam tegak tengah-tengah di antara orang-orang yang beragama, baik dalam keyakinan ataupun dalam ajaran. Ketika orang-orang Yahudi menganggap najis wanita-wanita yang sedang haid, sehingga wanita-wanita yang sedang haid bagi orang-orang Yahudi tidak boleh tidur satu kamar, harus terpisah sampai suci. Bahkan makan pun tidak boleh satu meja, harus terpisah sampai suci. Dan menganggap wanita haid itu najis, itu berlebihan namanya. Sementara orang-orang Nasrani meremehkan wanita haid itu tidak najis, boleh digauli, suci, tidak menganggap darah haid itu najis. Mereka meremehkan boleh menggauli wanita-wanita sedang haid. Maka Islam tengah-tengah. Kita tidak menganggap wanita haid itu najis, bahkan kita juga boleh tidur kalau memang dia suami istri, tetapi juga tidak membolehkan menggauli. Karena bagaimanapun Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya-tanya soal darah haid, maka katakan darah haid itu kotor, najis, maka hendaklah tidak boleh digauli wanita-wanita yang sedang haid. Jadi Islam itu betul-betul secara keyakinan dia tengah-tengah, dan secara ajaran juga tengah-tengah di antar umat beragama. Begitu juga tengah-tengah antar kelompok-kelompok dalam agama. Kita tahu bahwa kelompok-kelompok sesat dalam Islam sepanjang zaman itu ada saja. Dan kita tahu bahwa ada namanya kelompok yang disebut dengan Khawarij. Dan itulah kelompok pertama yang muncul dalam Islam. Ada namanya kelompok Murji'ah, dan itu pecahan daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah juga kelompok ketiga yang muncul dalam Islam. Ketika kemudian meyakini satu keyakinan tentang orang yang melakukan dosa besar, seperti orang berzina, membunuh, minum khamar, berjudi dan yang semacamnya, pokoknya orang yang melakukan dosa besar,
Orang-orang Khawarij menganggap bahwa para pelaku dosa besar itu di dunia dihukumi kafir. Mereka keluar dari Islam. Jadi pezinah bagi orang Khawarij itu kafir. Pemabuk bagi orang Khawarij itu kafir. Penjudi bagi orang Khawarij itu kafir. Karena siapapun yang melakukan dosa besar kafir, keluar dari Islam. Makanya orang Khawarij dikenal dengan manhaj takfiri. Orang yang suka mengkafir kafirkan di luar kelompoknya. Beda Khawarij, beda Murji'ah. Orang-orang Murji'ah justru menganggap remeh, bahkan maksiat sebesar apapun tidak mempengaruhi keimanan. Artinya walaupun dia berzina tetap sempurna imannya, walaupun dia mabuk tetap sempurna imannya, walaupun dia pezina, pencuri dan yang semacamnya tetap sempurna imannya. Karena bahkan orang yang meninggalkan salat bagi mereka tetap sempurna imannya. Antum pernah mendengar orang yang sudah tahap tingkat ma'rifat yang tidak perlu salat lagi? Ya kan, pernah dengar. Lah ini ajaran Murji'ah namanya. Orang tidak salat itu tidak ada masalah dengan keimanan, tidak akan keluar dari Islam. Ya. Ini kan meremehkan namanya. Lah Islam tegak di antara tengah-tengah, satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Yang satu berlebih-lebihan, yang satu meremehkan. Islam tidak mengatakan pezina itu kafir. Islam tidak mengatakan bahwa pemabuk itu kafir, penjudi itu kafir, pelaku riba itu kafir. Tidak. Islam tidak mengkafirkan mereka. Tetapi juga Islam tidak mengatakan mereka sempurna imannya. Kalau sempurna imannya tidak mungkin mabuk, tidak mungkin juga dia berzina, tidak mungkin juga dia berjudi, tidak mungkin juga main riba, tidak mungkin juga dia berdusta dan bergibah dan begitu seterusnya kalau sempurna imannya. Tetapi Islam menganggap bahwa para pelaku dosa besar itu dia seorang mukmin tetapi naqisul iman. Dia seorang mukmin tapi saat bermaksiat imannya lagi turun. Kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, tapi juga tidak menganggap dia sempurna imannya. Dia tetap beriman tapi kurang imannya. Makanya ahli sunnah wal jamaah ketika mendefinisikan iman, iman itu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Begitulah ajaran Islam di antara semua sempalan Islam. Dan banyak lagi, bukan persoalan masalah keimanan saja para pelaku dosa besar, ya. Tapi juga banyak perkara-perkara bahwa kita Islam ini disebut wasatiyah, moderat, tengah-tengah, maka disebut ahli sunnah wal jamaah. Kita ini disebut ahli sunnah wal jamaah yang berdiri di tengah-tengah antara kelompok-kelompok sesat, ataupun berdiri di tengah-tengah antar umat beragama, atau antar umat seagama dari kelompok-kelompok yang sesat dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau contohlah sederhana antara orang Syiah dengan orang Khawarij tentang pandangan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, bahkan dibunuh. Contoh Ali radhiyallahu an dibunuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawariji, seorang yang berakidah Khawarij, teroris mungkin bahasa kitanya, ya. Tetapi orang-orang Syiah justru menuhankan Ali. Bahkan ada satu sekte dalam Syiah itu menganggap Ali itu Tuhan, namanya Ilahiyah, sekte Ilahiyah, yang mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Makanya di masa Ali masih hidup, orang yang mengatakan Ali Tuhan itu dibakar oleh Ali, dibuatkan satu parit api. Kemudian orang-orang yang mengkultuskan dirinya Tuhan dimasukkan ke dalam api dan dibakar hidup-hidup. Masalahnya ada sekelompok orang
Ketika kemudian orang-orang yang mengkultuskan Ali itu dibakar, bukan bertobat, malah yakin Ali itu Tuhan. Coba bayangkan, Ali sudah menghukum orang-orang itu dengan membakar, tapi ada segelintir orang yang menganggap makin yakin bahwa Ali itu Tuhan. Kenapa makin yakin Ali itu Tuhan? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab seseorang dengan api kecuali Rabb, pemilik api. Berarti Ali itu sudah sampai ke tingkat Rabb karena mengazab manusia dengan api, katanya. Padahal maksudnya hadis ini bukan itu. Hadis ini larangan kita tidak boleh menyakiti, membunuh binatang dengan api, tidak boleh. Kemudian alasannya karena yang berhak mengazab dengan api itu adalah Rabb, pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengkafirkan Ali, yang satu mengkultuskan Ali. Orang Khawarij mengkafirkan Ali, tetapi orang Syiah justru mengkultuskan Ali. Maka ahli sunnah tegak berdiri tengah-tengah. Kita tidak mengkafirkan Ali. Ali sahabat Nabi, tidak boleh mencela sahabat. Bisa kufur kita mencela sahabat. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabatku, sebab kalau kalian punya gunung Uhud semua emas dan kalian infakkan, kebaikan kalian tidak ada satu mud, bahkan separuh mud tangan kepalan para sahabat. Ataupun tidak boleh melebih-lebihkan sampai ke tingkat derajat ketuhanan, karena bagaimanapun dia manusia sama dengan kita. Jangankan Ali, Nabi SAW saja, dia adalah hamba Allah. Makanya Rasul mengatakan, ana abdullah wa rasuluh, saya seorang hamba, saya bukan Tuhan, tetapi saya juga Rasulullah. Artinya hamba jangan disembah, Rasul jangan didustakan. Dalam syahadat itu sering kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa harus ada kalimat hamba Allah dan kenapa harus ada kalimat Rasulullah? Karena dia seorang hamba, maka jangan disembah. Karena dia seorang Rasul, jangan didustakan. Ya betul, dia hamba sama dengan kita, tapi jangan didustakan. Semua yang diucapkannya wahyu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita ahli sunnah tengah-tengah, tidak mengkultuskan Ali, ya tidak mengkafirkan Ali. Kita dudukkan Ali sebagaimana Allah mendudukkan bahwa dia seorang sahabat yang wajib kita hormati dan kita teladani dalam agamanya. Baik, kalau kita kembali kepada bab yang kita kaji ini, di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil tentang larangan berlebihan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab. Maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani, karena mereka yang diberikan kitab. La taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Kenapa? Yahudi berlebihan menganggap Uzair itu putra Allah. Nasrani berlebihan menganggap Isa itu putra Allah. Dua agama ini berlebihan saat bicara soal ketuhanan. Uzair dianggap putra Allah, sementara orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih putra Allah, dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu putra Allah, berkata orang Nasrani Al-Masih ibnu Maryam itu putra Allah. Perkataan mereka seperti perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak putri Allah. Jadi Allah menegur Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian dan jangan kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali kebenaran. Wala taqulu 'ala Allah ilal haq, Allah itu ahad. Kenapa kalian mengatakan dia memiliki putra? Allah itu samad, tempat bergantung semua. Kenapa kalian bergantung kepada Al-Masih? Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada namanya bapak Tuhan, anak Tuhan, tidak ada dalam Islam. Jangan berkata sesuatu yang sembarang kepada Allah kecuali kebenaran. Kemudian disebutkan dalam Sahihaini tentang kisah zaman dulu, karena ini sejarah awal kekufuran yang terjadi
pada umat manusia. Kapan terjadinya kekufuran ini? Dan apa penyebab terjadinya kekufuran ini? Dan apa dampak dari kekufuran ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, awal kekufuran yang terjadi pada umat ini terjadi 1000 tahun setelah diutusnya Adam ke bumi. Jadi awal kekufuran itu terjadi 1000 tahun setelah diturunkannya Adam dari surga ke bumi. Itulah awal terjadi kekufuran di tengah-tengah manusia setelah lewatnya 1000 tahun, atau dalam hadis itu asyrata qurun, 10 kurun, 10 abad. Satu abad itu 100 tahun. Berarti kalau 10 abad ya 1000 tahun. Barulah terjadi kekufuran pertama yang terjadi di tengah-tengah manusia. Dan dari kekufuran ini berkembang sampai hari ini. Lah, kisahnya adalah 1000 tahun setelah Adam alaihi salatu wassalam, muncul sebuah kaum yang mereka mengkultuskan 5 nama-nama orang saleh yang disebutkan dalam surah Nuh ayat 23. Allah mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adhallu katsira wala tazididz zalimina illa tabara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kinayah tentang para pembesar di zaman Nabi Allah Nuh diutus ke muka bumi. Karena umumnya kalau kita melihat sejarah para nabi dan rasul ketika berhadapan dengan kaumnya, yang banyak menentang itu adalah tokoh-tokohnya, orang-orang kayanya, para pejabat-pejabatnya. Sementara rakyat biasa, apalagi rakyat jelata, orang-orang biasa, itu justru mereka lebih mempercayai nabinya. Tapi tokoh-tokohnya ini kebanyakan mereka kufur karena takut hilang pengaruhnya. Makanya kemudian tokoh-tokoh ini berbicara. Ketika Nuh alaihi salatu wasallam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja, mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan berhala-berhala ini. Ngapain kalian ikut seruan orang itu? Maksudnya seruan Nuh, enggak usah didengarkan. Ikut aja ini saja. Ini adalah tradisi nenek moyang kita. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala ini. Terutama 5 berhala ini jangan kalian tinggalkan. Tetap sembah dia, tidak perlu pedulikan si Nuh itu. Mereka mengatakan wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Terutama 5 berhala ini, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jangan kalian tinggalkan. Akhirnya kemudian mereka pun mengikuti arahan para pembesar itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu tidak akan menambah kecuali kerugian. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Justru mereka mengikuti orang yang harta mereka walaupun mereka kaya, ataupun anak-anak mereka walaupun mereka bangsawan, kecuali kerugian. Mereka tidak tahu bahwa yang diikuti itu umat yang menyesatkan. Makanya kemudian mereka mengatakan jangan tinggalkan orang ini. Pertama Wad, kedua Suwa, ketiga Yaghus, keempat Ya'uq dan kelima Nasr. Jangan kalian tinggalkan sesembahan ini. Nuh alaihi salatu wasallam berusaha, tapi apalah daya. Setiap dia berdakwah kepada umatnya, selalu umatnya menutup lubang-lubang telinganya. Setiap Nuh berbicara siang dan malam kepada mereka, sebagian mereka menutup wajah-wajahnya. Ketika Nuh berbicara, umatnya malah berteriak-teriak, tidak bisa dinasihati oleh Nuh alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka justru menutup telinga-telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, mereka juga menutup wajah-wajah mereka, wa asarru wastaghfaru istikbara, dan mereka terus-menerus justru sombong dan berteriak-teriak di hadapan Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Nuh pun
tidak bisa apa-apa dengan kaumnya. Di sini dijelaskan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan tentang kisah 5 orang saleh yang dijadikan berhala di zaman kaum Nuh ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka adalah orang-orang saleh. Jadi 5 orang ini adalah orang-orang saleh semasa hidupnya. Dan mereka disebut dengan keluarga Wad. Wad dalam bahasa Arab diambil dari wud. Wud itu artinya dicintai karena kebaikannya, ibadahnya, zuhudnya, dermawannya. Pokoknya baik hati si Wud ini. Sehingga karena kebaikannya layak dijadikan teladan. Didengarkan ucapannya, dilakukan perintahnya, ditinggalkan larangannya, diteladani akhlaknya. Dan mereka sangat memujinya. Kemudian setelah Wud meninggal dunia, estafet dakwah dilanjutkan putranya namanya Suwa. Suwa juga melahirkan sifat-sifat ayahnya Wud. Sangat dicintai kaumnya, didengar perintahnya, dilaksanakan ucapannya, dijauhi larangannya, diteladani akhlaknya, dan begitu seterusnya. Ketika Suwa meninggal, digantikan adiknya Yagus. Yagus juga kurang lebih dengan Suwa, orang yang baik, diteladani kaumnya. Setelah Yagus meninggal, diganti oleh adiknya lagi nama Ya'uk. Ya'uk juga sama diteladani sampai Ya'uk meninggal, tinggal satu putranya Wud namanya Nasr. Nasr juga sama. Artinya satu keluarga ini turun temurun menjadi keluarga teladan. Ketika mereka semua meninggal dunia, karena belum ada nabi yang diutus, ya, maka mereka kehilangan orang-orang terbaik penduduk mereka itu, yang selama ini jadi teladan mereka. Di tengah-tengah mereka kehilangan teladan itulah sedih luar biasa, karena tidak ada keturunan kembali. Setan atau iblis datang menjelma sebagai penasehat di tengah-tengah umat yang kehilangan teladannya ini. Inilah awal terjadi kekufuran. Iblis turun tangan, kemudian mengatakan kepada iblis, kenapa kalian, kalau memang rindu dengan orang-orang soleh itu, kenapa kalian tidak buat patung saja untuk mengenang mereka? Sehingga kalau kalian melihat patung itu, semangat lagi solatnya, semangat lagi sedekahnya, semangat lagi zikirnya, baca Qur'annya kalau kita ini. Daripada kemudian mereka dilupakan, kan sayang. Akhirnya dibuatlah berhala. Dinamailah berhala itu dengan nama-nama mereka. Pada awalnya tidak disembah, hanya sekedar untuk nostalgia saja, mengenang kebaikannya. Kalau melihat berhala itu, semangat lagi mereka untuk melakukan ibadah. Ingat dulu ajarannya, ingat dulu perintahnya, ingat dulu larangannya, ingat dulu wejangannya. Tapi generasi pembuat patung ketika meninggal dunia semuanya, tidak tersisa. Datang generasi kedua, maka iblis datang lagi kepada mereka. Kalian jauh-jauh datang kemari hanya untuk melihat berhala ini. Kenapa tidak diproduksi saja, sehingga setiap rumah punya berhala, sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat ini? Akhirnya diproduksilah patung ini, sehingga tidak ada satupun rumah kecuali ada berhala 5 orang soleh ini. Setelah generasi memproduksi patung ini, belum menyembah juga, hanya memperbanyak dan memproduksinya saja. Mereka meninggal, datang generasi ketiga, datang generasi keempat, mulailah goyah akidah mereka. Iblis datang kepada mereka dan mengatakan, akulah hidup di zaman nenek moyang kalian. Aku tahu maksud mereka membuat berhala itu. Kalian tidak tahu kan maksudnya. Aku tahu, karena aku ini sudah tua, hidup di zaman bapak dan moyang kalian. Maka kaum itu mengatakan, kalau begitu apa maksudnya mereka membuat berhala ini? Maka iblis mengatakan, maksudnya supaya kalian menyembah Allah dengan cara bertawasul kepada berhala-berhala ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali kami sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya mereka menjadikan tawasul, wasilah kedekatan Allah lewat mereka. Tapi setelah generasi ini mangkat, datang generasi yang betul-betul lemah iman, bukan hanya dijadikan tawasul, tetapi lebih daripada itu, akhirnya mereka tidak menyembah Allah, malah menyembah 5 berhala ini. Sejak itu tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah. Sejak itu rusaklah akidah umat. Kemudian juga melahirkan rusaknya akidah akhlak. Lah, ketika umat sedang rusak-rusaknya itulah
Nuh diutus sebagai rasul pertama untuk membenahi kekacauan. Dan inilah kekufuran pertama, terlampau ekstrim, gulu kepada orang-orang soleh sampai memberhalakan mereka, sampai menyembahnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inilah sebabnya mereka adalah orang-orang soleh. Awalnya tidak disembah berhala-berhalanya, tapi kemudian akhirnya mereka pun disembah. Seperti yang dikatakan Imam Abdul Qayyim, banyak para ulama salaf mengatakan setelah mereka meninggal, para pembuat patung itu, banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka atau berhala mereka, lalu mereka membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah waktu yang lama, akhirnya mereka pun menyembah berhala itu. Berawal dari menyembah berhala orang-orang saleh di zamanmu, berakhir dengan apa? Semua yang ada di alam ini disembah oleh manusia. Dulu di zaman Nuh hanya menyembah patung saja, berhala, yang itu digambarkan bahwa ini berhalanya Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr, gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, Nuh juga meninggal. Datang kemudian kaum, no power, please charge it. apa ini? Kaget saya. Ya. Ya. Jadi setelah kemudian berlalunya waktu zaman, please charge it. Ada 2 digit. Jadi mulai menyembah yang lainnya di zaman kaum Tsamud, di zaman kaum Ad sebelumnya, sampai di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka sesembahan berkembang. Jadi sesembahan berkembang. Ada yang menyembah matahari di zaman Nabi Ibrahim, ada yang menyembah Buddha, ada yang menyembah bintang, ya. Yang lowbat itu apanya? Speakernya. No power, please charge it. Baik, ya. Sudah? Ini masih banyak. Masih bisa ya? Ini kurang power ya. Baik, jadi setelah kemudian berlalunya waktu sampai ke zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu sesembahan berkembang, ikhwan. Kalau dulu itu kan hanya menyembah berhalanya 3-5 orang soleh ini saja, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Tapi dengan berjalannya waktu dari zaman ke zaman, umat ke umat, nabi ke nabi, itu berkembang berhala itu. Makanya di zaman Nabi Ibrahim sudah berkembang juga. Ada orang nyembah bulan, ada orang nyembah bintang, ada orang nyembah matahari, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am. Ya. Bahkan ada yang nyembah Namrud lagi. Kemudian berjalannya waktu sampai ke Madian, kaum Syuaib yang menyembah pohon kurma. Sampai kepada zaman Nabi SAW, bahkan sampai hari ini. Bahkan saya pernah terbaca satu kitab tentang perkembangan agama di India. Rupanya di India itu ada 1000 agama. 1000 agama. Kalau 1000 agama berarti kan 1000 Tuhan. Karena masing-masing agama punya Tuhan sendiri kan. Bahkan disebutkan di situ, ada sebagian mereka yang menyembah berhala yang berbentuk kemaluan wanita. Jadi dibuat patung kemaluan wanita itu, wanita telanjang. Kemudian disembah bentuk kemaluannya itu. Alasannya saya baca di situ, karena dari tempat itulah lahir orang-orang mulia. Dia tidak tahu dari situ juga lahir Fir'aun, lahir Abu Jahal, ya kan? Emangnya dari situ lahir para nabi saja? Dari situ juga lahir Namrud, lahir Fir'aun, lahir Qarun, lahir Abu Jahal dan begitu seterusnya. Tapi dengan perkembangan ini di India saja, belum di tempat lain kan gitu ya. Hampir 1000 agama. Kalau 1000 agama ada 1000 Tuhan.
Kalau 1000 Tuhan berarti 1000 sesembahan. Makanya kata para ulama, di dunia ini makin ke sini makin banyak berhala. Kalau sekarang ya berhalanya ada yang menyembah uang, ada yang menyembah tas, ada yang menyembah pakaian, ada yang menyembah rumah, dan begitu seterusnya. Makanya Rasul mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba rupiah, dolar, ringgit dan yang semacamnya, atau hamba-hamba tas, busana dan yang semacamnya. Jadi makin ke sini tuh hampir semua disembah jadinya kan. Kalau dulu kan berawal dari penyembahan berhala ini saja, orang-orang soleh. Makanya di sini babnya adalah bab sebab tentang kekufuran pertama anak Adam adalah berawal dari mereka terlalu ekstrim gulu kepada orang-orang soleh. Sebab dari sini berkembang kesyirikannya sampai hari ini, dari satu kesyirikan sampai ribuan kesyirikan yang berbagai macam jenisnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi memang kesyirikan yang seperti ini tetap berlaku sampai hari ini. Boleh dikata bukan hanya berlaku, laku, digemari. Orang-orang yang datang ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang dianggap punya kelebihan, punya karamah dan yang semacamnya, itu luar biasa. Sampai hari ini kesyirikan di zaman Nuh berlaku sampai hari ini. Orang yang datang ke kuburan-kuburan para wali bukan hanya setakatnya ziarah, sampai di sana ada yang minta jodoh, di sana minta jabatan, di sana minta lulus sekolah, di sana minta usahanya lancar. Sampai orang pasang nomor judi saja minta nomor di situ. Coba bayangkan, dulu zaman-zaman togel, totok gelap dulu kan. Banyak orang-orang yang cari nomor itu ke kuburan wali. Mereka itikaf di situ, temenung berdapat uang, oh sekian nomor buntutnya. Masa wali ngasih nomor? Kan lucu. Ya, gimana wali ngasih nomor ini? Lebih parah lagi, oke lah, kadang-kadang mereka itu kadang-kadang datang ke pohon-pohon beringin. Tempat saya Jawa Barat tuh pohon beringin itu dulu angker itu, dikasih saja tempat cari nomor tuh, sampai ke gua-gua, sampai kebanyakan kuburan biasanya. Bahkan orang tidur saja dibangunin tanya nomor. Kalau lagi nyenyak itu bangun, berapa nomornya? Katanya kan. Kalau sekarang yang masih berlaku orang kecelakaan biasanya, kalau ada tabrakan mobil, tabrakan motor, bukan ditolong tuh orangnya, ditengok plat nomornya, dipasang pula untuk judi. Ya. Jadi ini udah ma'ruf intinya bahwa kesyirikan-kesyirikan ini sudah memang warisan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kuburan itu tempat setan. Karena dosa yang paling besar dalam Islam, kesyirikan itu banyak terjadi di kuburan. Wajar kalau orang lewat kuburan itu ya takut, ya wajar, di situ memang sarang setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalil selanjutnya. Nabi SAW pernah memperingatkan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, kata Nabi, seperti orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam, menganggap dia Tuhan, anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan dan begitu seterusnya. Tetapi kata Rasul, faqulu innama ana abdullah wa rasul. Katakan saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Saya ini manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, saya ini manusia sama dengan kalian. Kenapa mesti diangkat? Karena ada sekelompok orang dalam Islam juga, ketika memuji Nabi SAW itu sampai ke taraf Nabi itu Tuhan, bisa mengobati orang sakit, bisa menyelesaikan banyak urusan yang itu tidak berhak kecuali Allah sebenarnya. Banyak sekali pujian-pujian itu yang melewati batas dari kerasulan sampai diangkat sampai ke Tuhan. Makanya kenapa Nabi SAW sangat tidak suka di zamannya ada orang yang memujinya berlebihan, sampai ada orang yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, Kul Masya Allah wahdak, jangan bawa-bawa aku, katakan Masya Allah saja, jangan bawa-bawa diriku.
Orang ini mengatakan atas kehendak Allah dan kamu. Kata Rasul, jangan bawa-bawa aku, cukup katakan atas kehendak Allah saja. Jadi Nabi SAW berupaya mencegat wasilah-wasilah kepada kesyirikan, namanya saddu dzari'ah. Nah di sini juga sama. Rasul mengatakan, jangan kau jadikan aku seperti Isa. Isa dituhankan, aku bukan Tuhan. Isa dikatakan anak Tuhan, aku bukan anak Tuhan. Isa dikatakan satu dari tiga Tuhan, saya bukan satu dari tiga Tuhan. Saya ini hamba Allah dan saya adalah Rasulullah. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bahkan Rasul juga mengatakan, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang bersikap berlebihan. Karena sikap berlebihan itu, ikhwatu fiddin, dalam agama itu bisa memunculkan perkara-perkara yang tidak diajar dalam syariat menjadi sebuah ajaran. Munculnya bid'ah dalam Islam itu karena sikap berlebihan. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan syariat batasnya sampai di sini saja. Kemudian kita datang, batas itu kita lepas, kemudian dilebihkan, dipindah batasnya. Itu namanya berlebihan. Kayak antum ada patok tanah, ini punya saya sampai di sini nih batasnya. Karena antum ingin merebut, melebihkan tanah antum dari saya, dicabut patoknya, kemudian digeser. Kan jadi mencuri namanya. Lah orang-orang yang membuat syariat baru dalam Islam itu, mereka tidak puas dengan ajaran Islam. Akhirnya mereka berlebihan. Makanya kenapa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Islam itu sudah ada batasan, baik dalam kaifiyah, tata cara, baik dalam jumlah, bilangan, baik dalam kadar, batasan-batasan, baik dalam sebab. Ya. Islam itu sudah teratur. Tidak boleh kemudian seseorang menentukan tempat dan waktu. Contoh umpamanya dalam sebab, kita tahu bahwa kalau kita masuk masjid, Nabi mengatakan, apabila kalian masuk masjid, sholatlah 2 rakaat. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat, disebut tahiyatul masjid. Kenapa anda sholat tahiyatul masjid? Karena ada sebab. Rasul mengatakan, apabila masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid. Sekarang kalau antum masuk rumah, kemudian antum sholat 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 2 rakaat di rumah? Ya, ini tahiyat rumah nih. Berarti anda sudah menjadikan sebab yang bukan sebab. Rasul tidak mengatakan ke orang setiap masuk rumah ada sholat tahiyatul bait, tahiyatul rumah. Anda, ya, itu anda membuat sebab sendiri namanya. Berarti sholat 2 rakaat dalam rumah dengan alasan sebab masuk rumah itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena tidak diajarkan, membuat sebab sendiri antum ini. Yang kedua, bilangan. Dalam berwudu, Nabi SAW sudah mengajarkan paling banyak 3 kali. Setiap basuhan itu paling banyak 3 kali. Antum buat bilangan sendiri. 3 kali nggak bersih nambahnya. Antum tambah 4, 5 kali, 6 sampai 10 kali, digosok tuh. Maka Rasul mengatakan, faman zada faqad asaa wa zalama. Siapa yang menambah bilangan dalam berwudu, maka dia telah salah dan telah berlaku zalim. Bukannya makin sempurna wudunya, justru malah disalahkan sama Nabi. Kenapa? Karena sudah ditentukan 3, ya 3 paling banyak. Minimal 1, maksimal 3. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, itu namanya bilangan. Atau dalam zikir selepas sholat, Nabi sudah menjelaskan tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Ini yang riwayat 33, ada juga yang 10. Ya. Kemudian genapkan menjadi 100 dengan kalimat tauhid la ilaha illallah.
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Rasul. Artinya bilangannya sudah dijelaskan. Sampai kepada kita. Bukan tasbih 33, takbir 33, tahmid 33, genapkan 100 dengan la ilallah, malah la ilaha illallahnya yang 100. Itu kan namanya pengalihan bilangan namanya. Rasul tidak mengajarkan la ilaha dibaca 100 kali. Hanya untuk penggenap dari 99 tasbih, takbir dan tahmid. Itu sama Rasul menjelaskan salat maghrib 3 rakaat, antum tambah 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat, antum tambah 6 rakaat. Itu tambahan bilangan, itu tidak dicontohkan. Maka kalau antum jadikan salat isya jadi 10 rakaat, itu namanya bid'ah. Karena menambah bilangan yang tidak ditetapkan bilangannya dalam Islam. Ya, itu contoh dalam bilangan. Kemudian contoh umpamanya dalam jenis. Jenis kurban itu sudah dijelaskan. Allah mengatakan min bahimatil an'am. Dari hewan-hewan ternak. Hewan ternak pun hanya ada 3. Kambing dengan 2 jenisnya, domba ataupun kacangnya. Kemudian sapi dengan 2 jenisnya, sapi dan kerbaunya. Kemudian juga yang ketiga unta. Hanya ini saja yang boleh dikurbankan. Itu jenis yang dibolehkan. Antum pula kurban dengan kuda. Bid'ah dalam kurban namanya. Kenapa? Jenisnya nggak dijelaskan. Kenapa antum buat jenis sendiri? Atau umpamanya antum kurban dengan burung unta. Ustaz kan ada untanya, tapi kan burung. Tetap nggak boleh kan begitu ya. Karena itu bukan binatang ternak namanya. Itu namanya antum menciptakan jenis sendiri. Ini yang ketiga. Yang keempat, tempat. Ada ibadah-ibadah itu yang ditentukan tempatnya. Contoh haji. Ditentukan tempatnya. Kemana? Ya ke Mekah sana. Tawafnya di Ka'bah. Kenapa pula kemudian antum haji ke Jakarta, tawafnya di Monas, sa'inya Jabotabek, kemudian belanja kain ihramnya di Tanah Abang, pulang jadi Pak Haji, gimana tuh ceritanya? Antum namanya membuat tempat yang bukan tempat. Karena ada orang-orang yang mungkin ada masalah hajinya karena sudah selamatan di kampung kan itu, takut pulang. Sementara ada masalah dengan hajinya tak jadi berangkat. Ya sudahlah pura-pura haji di Jakarta. Kalau di Batam ini ya tawafnya di asrama haji kan ada Ka'bahnya tuh. Pulang-pulang jadi Pak Haji. Ya enggak bisa, haji itu sudah ada tempatnya. Bahkan lebih parah lagi orang Syiah Iran mau mengganti Ka'bah dengan Karbala di Irak. Maka siapa yang haji ke Karbala bid'ah? Kenapa? Karena bukan di situ tempatnya haji itu. Jadi kemudian juga waktu. Yang kelima, waktu. Ada ibadah-ibadah itu yang ditentukan waktunya. Contoh umpamanya orang menyembelih kurban itu kata Nabi SAW dilakukan setelah sholat Id. Tetapi siapa yang antum pula sembelih karena pengen cepat makan daging sebelum subuh disembelih, itu bid'ah namanya. Itu bukan hewan kurban, salah waktu antum menyembelih. Waktunya ya habis sholat Id, itu yang benar itu. Kalau disembelih sebelum subuh karena ingin rawon, ingin gulai, ya itu hanya daging biasa. Itu bukan kurban namanya. Kalau antum anggap kurban itu bid'ah namanya. Nah, terkadang juga bicara soal waktu. Atau yang keenam bicara tentang kaifiyah cara. Tentang cara. Ibadah itu semua ada caranya. Semua ada caranya ibadah itu. Kalau kita membuat cara yang tidak diajarkan Nabi SAW, berarti antum telah membuat cara sendiri dalam ibadah. Dan ini yang kebanyakan orang membuat cara sendiri dalam ibadah. Seperti salawat sudah ditentukan, antum buat salawat sendiri. Ya. Atau namanya solat-solat tertentu yang Nabi SAW tidak diajarkan atau hadisnya maudhu palsu, antum lakukan seperti contohnya solat raghaib dan yang semacamnya. Nah ini yang seperti ini jangan sampai melewati batas. Kalau sudah ditentukan sebabnya, jangan buat sebab sendiri. Itu namanya melampaui batas. Kalau sudah ditentukan bilangannya, jangan membuat bilangan sendiri. Itu namanya melampaui batas.
Kalau sudah ditentukan jenisnya, jangan buat jenis sendiri, itu namanya melampaui batas. Kalau sudah ditentukan tempatnya, jangan buat sendiri tempat sendiri, itu melampaui batas. Atau sudah ditentukan caranya, jangan buat cara sendiri. Atau sudah ditentukan waktunya, jangan buat waktu sendiri. Karena siapa yang membuat sendiri-sendiri di luar daripada ketentuan syariat, Anda sudah melakukan ghulu dalam agama, berlebihan, pasti ditolak, bukan malah diterima. Karena sifat ibadah itu ada yang ditentukan tempatnya, waktunya, caranya. Satu. Yang kedua, ada yang ditentukan waktunya, caranya, tapi tempatnya tidak. Tapi ibadah itu ada yang ditentukan caranya, waktu dan tempatnya tidak. Adapun ibadah yang ditentukan cara, waktu dan tempat, contoh ibadah haji, caranya ditentukan. Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ikutlah manasik haji kalian dari aku. Tempatnya sudah ditentukan, ya ke Mekah, jangan ke Monas. Ya. Kemudian caranya juga sudah ditentukan. Caranya ditentukan, tempatnya ditentukan, waktunya juga ditentukan. Kapan haji? Bulan Dzulhijjah tanggal 8. Berakhir di tanggal 13 hari tasyrik Dzulhijjah. Jadi tempat, waktu, cara ditentukan. Maka kalau sudah ditentukan waktu, cara dan tempat, jangan buat cara baru, tempat baru, waktu baru. Anda melampaui batas namanya. Sudah benar nih tempatnya ke Mekah, cara hajinya salah. Lempar jumroh, orang pakai batu di sendal lempar, payung dilempar, kayu dilempar. Mana ini caranya? Ataupun namanya waktunya, orang Dzulhijjah berangkat, antum Ramadan mau haji sendiri antum di sana, nggak ada jemaahnya. Jadi ada ibadah-ibadah kalau sudah ditentukan waktu, tempat dan cara, jangan buat waktu sendiri, cara sendiri, dan juga tempat sendiri. Harus sesuai dengan syariat supaya diterima ibadahnya. Yang kedua, ada ibadah itu yang hanya ditentukan dua saja, waktunya ditentukan, caranya ditentukan, tempatnya tidak. Contoh umpamanya salat. Ya, salat itu ibadah yang waktu yang jelas ya, waktu caranya sudah ditentukan. Tapi tempatnya itu kan tidak ditentukan karena diperselisihkan hukum jamaah dan tidak jamaahnya. Ada yang mengatakan jamaah itu wajib bagi laki-laki, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bagi perempuan malah tidak wajib ke masjid. Intinya bahwa tempatnya masih diperselisihkan. Tapi yang jelas salat itu waktu dan caranya sudah ditentukan. Jangan salat maghrib di waktu subuh, jangan subuh di waktu zuhur. Sudah ditentukan zuhur jam sekian, asar sekian, maghrib sekian, isya sekian, subuh sekian, balik lagi. Itu sudah ditentukan waktunya. Jangan diputar balikan waktu-waktunya. Caranya sudah ditentukan. Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya jangan salat seperti yang tidak dilakukan Nabi. Berarti kalau salat menentukan waktu sendiri dan cara sendiri, itu namanya salat bid'ah namanya. Tidak akan diterima. Ya. Atau yang ketiga, ada ibadah itu yang hanya disebutkan kaifiyahnya saja, caranya saja. Waktu tempatnya tidak ditentukan. Contoh umpamanya perkara-perkara mubah dan diniatkan menjadi sebuah ibadah. Contoh makan. Makan ini mubah, setiap hari kita makan. Tapi bisa jadi pahala kalau caranya mengikuti syariat. Caranya seperti apa? Ya caranya sebelum makan baca basmalah. Kemudian pakai tangan kanan. Ya. Soal waktu dan tempat tidak ditentukan. Antum mau tempat di mana saja makan gak ada masalah. Mau di warung Padang, di warung warteg, terserah, mau di rumah, mau di luar, nggak ditentukan. Tempatnya juga nggak ditentukan, waktunya nggak ditentukan, mau jam berapa aja mau makan nggak masalah. Tapi cara jangan antum masalah, jangan antum tinggalkan. Baca basmalah, kemudian pakai tangan kanan. Selesai, alhamdulillah. Jadi caranya tetap. Itu namanya ibadah. Jangan pakai tata cara sendiri. Kalau sekarang sudah modern, makan pakai gelas dengan garpu dan juga sendok, tangan kanan sendok, tangan kiri garpu. Ada Rasul mengatakan, makan dengan tangan kiri itu adalah makannya setan. Makan dengan tangan kanan itu barulah malaikat.
Kalau antum kemudian selang-seling tangan kiri apa? Malaikat setan, gimana antum makan nih? Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini. Ya. Bahkan ada seorang ustadz tuh ngomong, kenapa kemudian kalau zaman dulu makan di restoran itu, kalau makan sendok sama garpu, itu sendok dan garpunya harus disilangkan kalau habis makan. Sebab kalau tidak disilangkan itu nambah lagi gitu. Kalau nambah lagi tak ada duit lagi. Malu. Akhirnya disilangkan. Kenapa kemudian dibuat aturan mesti disilangkan zaman itu? Itu sebenarnya proyek kristenisasi supaya orang dibuat simbol salib gitu. Ada orang yang mengatakan, ada seorang ustaz mengatakan seperti itu. Tapi kan ini masalah-masalah ya mau silang enggak, kan enggak ada niat kita ke situ kan begitu. Tapi kan zaman sekarang enggak seperti itu. Tapi intinya bahwa kalau ibadah itu sudah ditentukan, jangan ghulu, berlebihan, karena akan ditolak ibadahnya. Wallahu alam. Ini diantara bab yang dikarang oleh pengarang, bab ke-19. Insyaallah kita lanjut ke tema yang lain di minggu depan. Baik, sampai di sini sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ini Ustaz, ada di daerah timur itu ada yang akikah pakai sapi Ustaz. Benar itu? Akikah pakai sapi. Iya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya antara orang akikah dengan kambing dan unta. Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan as-sunnatu afdal. Sunnah itu lebih utama. Artinya sunnah lebih utama apa? Kan akikahnya pakai kambing, Rasul mengakikah Hasan Husain pakai kambing, yaitu sunnah namanya. Artinya sunnah itu lebih afdal kata Aisyah. Berarti menggunakan kambing lebih afdal dibandingkan unta. Bukan berarti tak boleh akikah dengan unta sapi, tapi sunnah lebih afdal. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.